Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran karya Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA sudah dianggap sebagai sebuah karya klasik. Dalam buku yang diterbitkan Paramadina tahun 1999 itu, Nasaruddin Umar mengatakan Al-Quran sangat menegaskan adanya prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai seorang hamba. Jadi jangan pernah memojokkan perempuan karena bahasa agama. Jangan pernah mendiskreditkan perempuan karena dalil-dalil agama. Nasaruddin juga menegaskan argumennya dalam kancah politik nasional. Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri mengaku sangat berterima kasih atas pembelaan terhadap dirinya saat mengalami perundungan sebelum diangkat sebagai Wakil Presiden dan Presiden RI. Ketika itu Nasaruddin menegaskan seharusnya tidak ada diskriminasi gender pada kancah perpolitikan tanah air. Nah, jadi seandainya perempuan nggak boleh menjadi pemimpin, kenapa Allah mempertontonkan ada perempuan hebat namanya Balkis ya bisa menjadi pemimpin. Nasaruddin Umar lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan pada 23 Juni 1953 dan dikenal publik dalam kapasitasnya sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta serta Wakil Menteri Agama Republik Indonesia periode 2011 sampai 2014. Kini, menjelang masuknya bulan Ramadan, Masjid Istiqlal dipastikan bakal diserbu umat Islam. Kesibukan juga akan dirasakan oleh Nasaruddin saat menerima tamu-tamu Allah di bulanan suci ini, meski di tengah pandemi. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan untuk melakukan feminisasi kejantanan. Yang tadinya rakus, yang tadinya power struggle, menjadi nurture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Liputan6.com, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Afifah Herunisa di Bincang Liputan6.com. Kali ini bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita sangat senang sekarang ya. Ya terutama karena COVID ini sudah beransur-ansur bersahabat dengan kita kan ya. Udahlah mudah-mudahan ke langit aja lah, jangan mengganggu orang bumi gitu kan. Betul banget Pak, ya udah lelah ya semuanya sama COVID-19 ini Pak. Iya. Tapi kesibukan selama COVID ini apakah kegiatan Bapak terus berjalan tanpa halangan kah atau gimana nih Pak? Atau cukup dibatasi? Iya, mengurus umat itu memang tidak cukup 24 jam ya. Apapun yang terjadi resikonya emang harus seperti itu, menjadi pelayanan umat. Di masjid ini kan banyak sekali tamu-tamu Allah yang harus kita layani ya kan. Nggak boleh mengeluh, karena mengeluh nanti kurang ikhlasnya kan. Dan insya Allah kami sangat yakin ya bahwa kehidupan kita di masa akan datang ya sebagai masyarakat di Indonesia itu patut kita berbangga ya kan. Apalagi kita menjadi ya pimpinan negara G20 itu suatu kebanggaan tersendiri. Kita juga berhasil melewati fase-fase sulit bangsa kita sendiri ya. Bukan saja fase COVID-19 ya, tapi dampak yang ditimbulkan, terutama dampak ekonomi, kita pun juga satu persatu persoalan kerumitan bangsa juga sudah terlewati. Nah inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nanti grade kita itu akan semakin meningkat ya. Baik, sahabat Liputan6.com, Prof. Nasar, aku manggilnya Prof aja kan ya. Oke, Prof. Nasar ini tuh biasanya dikenal sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, pernah juga menjabat Wakil Menteri Agama di tahun 2011 sampai 2014, benar ya Pak ya? Tapi mungkin belum banyak yang tahu kalau Prof. Nasar ini ternyata suka menulis dan sudah mengeluarkan banyak buku. Salah satu buku yang membuat saya tertarik adalah buku yang judulnya Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran. Dan saya lihat juga nih dari list-list buku yang sudah dikeluarkan, banyak yang concernnya itu mengarah ke pembelaan terhadap perempuan. Apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik membahas isu-isu soal kesetaraan gender? Iya, kita harus memberikan kepemihakan kepada mereka-mereka yang terzalimi, tertindas ya.
Satu saat nanti kaum laki-laki yang tertindas oleh kaum perempuan, kita harus memihak lagi kepada kaum laki-laki. Nah, pengamatan kami bahwa perempuan sekarang ini mengalami ketidakadilan. Ya, kenapa? Karena kalau kita bicara tentang agama, bicara tentang ekonomi, bicara antropologi, sosiologi, apapun tema-tema pembicaraan kita, perempuan itu selalu berada di dalam posisi yang the second sex begitu ya. Padahal kok aneh, sama-sama manusia, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan dari unsur yang sama ya kan. Kenapa harus ada menjadi second sex, ada yang the first sex ya kan. Nah, jadi khusus untuk kajian saya itu memang disertasi saya loh Mbak ya. Ya, alhamdulillah itu pernah mendapatkan award ya dari Rockefeller Foundation ya. Dan buku itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ya. Karena memang itulah yang pertama buku yang membahas tentang perspektif gender dalam Islam. Itu kan gender itu kan bahasa baru ya. Dulu-dulu itu namanya womanisme. Womanisme itu suatu kecenderungan untuk memberikan pembelaan kepada perempuan, tapi belakangan muncul gender equality. Nah, itulah. Jadi memang berdarah-darah ketika membuat buku itu karena kami harus melakukan studi kepustakaan di berbagai negara, bahkan studi lapangan ya. Saya masih ingat itu setahun saya di Kanada, setahun di Belanda, kemudian juga setahun lebih di Amerika untuk menulis buku ini. Bahkan pernah meneliti pokoknya di Timur Tengah kan negara-negara Islam ya, juga sampai ke peradaban yang paling timur di Cina ya, Jepang. Tapi saya bersyukur ya karena mampu menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan oleh orang lain, dan saya mencoba untuk mengeksplor, dan itu diikuti oleh beberapa disertasi. Jadi disertasi yang membahas tentang buku saya ini sudah banyak yang breakdown-nya kan gitu ya. 2014 juga sempat dicetak ulang juga begitu ya Pak? Udah nggak tahu, udah dibajak, udah insya Allah. Dan buku-buku saya itu memang banyak diwarnai. Karena saya kok yakin bahwa Tuhan itu lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Kenapa? Kita lihat Asmaul Husna, sifat-sifat Allah itu kan 99 sifat itu 80% sifat feminin, hanya 20% sifat maskulin. Itu pun jarang terulang dalam Quran. Sifat feminin ini bukan main itu. Halaman demi halaman Quran itu penuh dengan sifat-sifat feminin Allah. Bayangkan Muntaqi, maha pendendam, ya, Al-Mutakabir, maha sombong. Itu sifatnya Allah, tapi hanya satu kali disebutkan dalam Quran. Bandingkan dalam Ar-Rahim, maha penyayang, Ar-Rahman. Ar-Rahim itu terulang 114 kali. Ar-Rahman 57 kali. Jadi ini artinya apa? Intensitas Allah memperkenalkan dirinya lebih menonjol sebagai perempuan ya, feminine of God itu daripada laki-laki. Itu sangat kelihatan. Tapi anehnya Tuhannya lebih kepada feminin, kitab sucinya lebih kepada feminin, dan nabinya pun juga lebih kepada feminin. Umatnya kok maskulin, bahkan over maskulin, sampai teroris segala macam lah. Nah, itu kan kontradiktif antara apa kata teks dan apa yang dilakukan masyarakatnya. Saya jadi penasaran pada waktu itu, apa yang menyebabkan kok perempuan ini tersudutkan, padahal Tuhannya sedemikian akrab dengan perempuan. Tapi seperti nggak mendapatkan tempat. Bahkan teologi misoginis yang di Eropa itu, perempuan harus dibenci. Kenapa? Karena perempuan itu dianggap itu separuh iblis. Laki-laki harus dimuliakan karena laki-laki itu separuh Tuhan. Padahal dalam Quran itu equal, sangat paralel. Nah, jadi lain penafsiran agama, lain kitab sucinya itu sendiri. Jadi lain terjemahan, lain kitab sucinya. Jadi ini perlu kita clearkan. Jadi apa yang berkembang di dalam budaya Timur Tengah itu bukan kata Quran, tapi itu interpretasi kulturalnya mereka terhadap Quran seperti itu. Nah, kita kan juga punya diri kita sendiri ya kan. Jadi kita juga tentu perlu dong ada culture right kita itu, ada kultur budaya kita itu, apa kultur lokal kita juga berhak untuk menafsirkan Quran. Jadi misalnya gini, di Timur Tengah itu kan ada yang pakai cadar ya kan, ada yang pakai jilbab ya, tapi kita di Indonesia cukup pakai mukena kok.
Tidak mesti harus menutup ini. Ya, yang diperintahkan Quran itu kan menutup aurat. Aurat itu muka manusia, muka perempuan itu kan tidak termasuk aurat. Kenapa harus ditutupin? Tapi kalau ada yang mau menutupi itu namanya cadar, itu monggo, itu hak asasi kok, itu choice ya, pilihan. Ya, tapi jangan sampai nanti ada anggapan wah itu Anda belum terlalu Islami karena belum pakai cadar. No. Kalau seandainya cadar itu penting banget, bahkan wajib misalnya, kenapa membatalkan haji? Kan tidak sah hajinya kalau orang pakai cadar tuh. Ini harus kelihatan pada saat orang itu wukuf di Arafah. Laki-laki nggak boleh pakai atap peci segala macam. Itu harus pakaiannya tidak berjahit. Nah, coba bayangkan kalau pakaian itu cadar itu memang itu yang paling terhormat dalam Islam, kenapa membatalkan haji? Ya, jadi pakai mukena itu sudah Islami. Nah, tidak mesti harus menyerupakan diri dengan orang Arab for the best Muslim, ya kan? Kita di Indonesia pakai sarung, ya. Nabi pakai gamis, ini pakaian adatnya di sana. Tapi sarung dengan gamis sama-sama penutup aurat, ya kan? Tidak boleh kita mengatakan, hai, kalau mau paling Islami pakai gamis, jangan pakai sarung. Hei, jangan pakai kerudung, jangan pakai mukena, pakai hijab seperti kami, hitam-hitam. No. Ya, itu enggak, yang penting intinya itu menutup aurat. Mau menutup auratnya itu pakai mukena, mau abaya seperti di Libya, ya, mau jilbab seperti di Afghanistan, mau cadar seperti di Iran, monggo silahkan. Nah, yang penting menutup aurat. Penutup auratnya itu boleh pakai sarung, boleh pakai gamis, boleh pakai celana panjang. Yang penting menutup aurat kan, gitu Mbak. Jadi nggak mengharuskan semuanya harus sama dengan yang di Timur begitu ya? Enggak, justru Al-Quran itu memberikan apresiasi terhadap kearifan lokal dan budaya lokal. Nah, jadi kembali lagi ke sikap perempuan. Nah, di Timur Tengah, bahkan bukan hanya di Timur Tengah, tapi di bagian utara belahan bumi itu sangat misoginis, masih terkesan. Eropa itu kan masih 2-3 dekade terakhir ini perempuannya ikut pemilu. Dulu perempuan nggak boleh ikut pemilu, hanya laki-laki kan. Sedemikian rendahnya perempuan di mata teologi misoginis itu. Nah, kalau kita dalam Islam nggak pernah kita memojokkan perempuan bahwa perempuan itu second sex atau perempuan itu setengah iblis. Bahkan ini ada kawan saya waktu saya masih di Georgetown ya. Saya dulu pernah jadi visiting professor di situ. Teman saya itu namanya Profesor Evan Haddad ya. Dia dari Harvard ya, kemudian sama-sama kami di Georgetown. Ini loh buku Pak Nasar. Jadi menarik buku itu, yang paling pertama harus berterima kasih dengan hadirnya Islam adalah perempuan. Bayangkan dulu perempuan itu nggak pernah diakikah. Yang diakikah itu kan laki-laki. Akikah itu pesta kelahiran laki-laki. Perempuan nggak boleh mendapatkan warisan. Islam datang, perempuan dapat warisan. Dulu perempuan nggak boleh jadi saksi dalam bisnis segala macam. Islam datang, enggak. Perempuan juga boleh menjadi saksi. Dulu kalau perempuan mati terbunuh, kasihan deh. Tapi kalau laki-laki mati terbunuh, tebus 100 ekor unta. Islam datang, enggak. Perempuan juga harus ditebus walaupun 50 ekor unta kan. Dulu perempuan bisa dimandu sampai 100 orang. Jadi laki-laki bisa poligami sampai 1000 orang, terserah kemampuannya. Islam datang, nggak boleh. Maksimum 4, itu pun juga harus menjadi pintu darurat. Syaratnya harus benar-benar sangat ketat. Jadi yang memanusiawikan perempuan itu adalah Al-Quran. Nah, jadi perempuan yang menstruasi itu sembunyikan di tenda-tenda menstruasi atau di gua-gua. Sekarang enggak, perempuan menstruasi itu kan persoalan biologis biasa. Ada sel-sel tubuh perempuan yang sudah tidak berguna, itu dibuang dalam bentuk darah menstruasi kan. Nah, itu enggak ada kaitannya dengan faktor teologi. Kalau dulu kan orang menganggap bahwa darah menstruasi itu kan darah kutukan kan. Gara-gara Hawa menggoda suaminya sampai tergelincir meninggalkan langit kebahagiaan, turun ke bumi penderitaan, maka dia dikutuk. Perempuan harus menstruasi. Jadi darah menstruasi itu darah kutukan. Dalam Islam enggak. Itu bukan darah kutukan, itu persoalan biologis biasa. Baik. Nah,
Kalau menurut penelitian yang Prof Nas lakukan, bagaimana sih Pak? Bagaimana sih Prof Islam memandang kesetaraan gender? Ya, Islam sangat kita berapresiasi ya, karena Islam itu mendeklar Adam dan Hawa itu diciptakan dari bahan yang sama, dari tanah kan. Kemudian dalam Islam itu tidak pernah kita temukan dalam Al-Quran bahwa perempuan itu dari tulang rusuk. Nah, cuma kalau kita lihat dalam perjanjian lama ya kan, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang paling bawah, pendek, bengkok, di cloning tuh. Itu panjang ceritanya dalam buku saya itu ada itu. Nah, di dalam Al-Quran tidak pernah ditempatkan perempuan itu sebagai the second sex. Misalnya sama-sama sebagai khalifah. Kan tugas kita kan menjadi khalifah di muka bumi. Yang khalifah itu bukan cuma laki-laki, perempuan juga khalifah. Abid, hamba. Laki perempuan sama-sama, nggak ada bedanya. Sama-sama puasa, sholat, zakat dan sebagainya. Nggak ada kelebihannya laki-laki dibanding perempuan dari segi kewajiban dan dari segi hak terhadap dirinya dan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu. Nah, Prof Nas ini juga sempat menjadi orang yang membela pada saat salah satu tokoh di Indonesia, yaitu Ibu Megawati, ingin menjadi wakil presiden. Dan saat itu banyak sekali yang menentang karena statusnya yaitu perempuan. Dianggapnya perempuan tidak boleh memimpin. Nah, kemudian bagaimana nih kesetaraan gender jika dikaitkan dengan kepemimpinan perempuan di dalam Islam? Iya, memang ketika Ibu Mega itu berkampanye untuk calon presiden, ditentang oleh kampus-kampus Islam terutama ya, ada yang membentangkan spanduk la yuflihu qaumun walau imra'atun illa imra'atin, tidak akan pernah beruntung satu kaum manakala kepemimpinan itu diberikan kepada perempuan. Ayatnya juga ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Nah, saya lahir disertasi saya, jadi sangat tepat ketika disertasi saya lahir dipertanggungjawabkan, tiba-tiba Ibu Mega menjadi calon presiden ditentang. Wah, saya ingat betul pada waktu itu. Akhirnya disertasi saya juga sering dikutip oleh teman-teman dari PDI Perjuangan itu kan. Itu loh menurut Profesor Nasaruddin, menurut waktu itu belum profesor ya, Pak Nasar begini. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi kata Bu Megawati, itu saya belum tentu jadi kepala negara kalau bukan disertasinya Pak Nasar. Itu yang mengkanter ayat-ayat yang sering dipajang di kampus-kampus. Dan memang saya teliti betul. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di situ kan tidak berarti perempuan nggak boleh menjadi pemimpin. Nggak ada larangan perempuan untuk menjadi pemimpin di dalam Al-Quran. Untuk apa Allah mendemonstrasikan ada pemimpin yang sangat hebat, laha arsyun azim, Ratu Balkis kan. 3 surah dalam Quran menceritakan tentang Ratu Balkis. Baldatun thayyibah rabbun ghafur, negeri penuh pengampunan Tuhan ya, negeri sangat indah, itu dipimpin oleh seorang perempuan, Ratu Balkis ya kan. Nah, jadi seandainya perempuan nggak boleh menjadi pemimpin, kenapa Allah mempertontonkan ada perempuan hebat namanya Balkis ya, bisa menjadi pemimpin. Kemudian ayat yang saya bacakan tadi itu, laki-laki pemimpin bagi perempuan, itu penafsirannya rujuliyah itu artinya apa ya? Kan sekarang kita sudah rubah ya terjemahan Quran itu, tadinya laki-laki pemimpin bagi perempuan, sekarang kita ganti laki-laki pendamping atau pelindung bagi perempuan. Nah, kalau laki-laki pemimpin, perempuan dipimpin, yang memimpin kan laki-laki di atas. Jadi hubungan suami istri itu struktural, yang memimpin di atas laki-laki, yang dipimpin di bawah perempuan. Padahal kan perkawinan itu kan equal, setara kan. Nah, jadi laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, kan enak. Seandainya laki-laki mutlak menjadi pemimpin, tentu redaksi Qur'annya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bitafdilihim. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan karena keunggulannya. Tapi kan tidak. Yang disebutkan dalam Quran bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi interchangeable situ kan. Sebagaimana Allah memberikan kelebihan di antara satu sama lain. Jadi kalau perempuannya punya kelebihan, dia jadi pemimpin. Kalau laki-lakinya punya kelebihan, dia jadi pemimpin. Kepala rumah tangganya Nabi ketika di Mekah siapa? Khadijah. Khadijah kan perempuan. Dia orang kaya, dia bangsawan, dan dia senior. Wah, bukan main dia. Biaya dakwah
biaya operasional Rasulullah itu kan perlu biaya, itu dibiayai istrinya sendiri. Nah, memang ketika pindah di Madinah, Khadijah sudah wafat, istrinya Nabi lebih dari satu, dan itu pada waktu itu ada masalah. Bayangkan Aisyah dikawini 6 tahun, digauli 9 tahun, janda 17 tahun. Bagaimana bisa menjadi kepala rumah tangga? Masih anak-anak kecil kan? Jadi Nabi lah yang kepala rumah tangga. Jadi soal kepala rumah tangga itu pun juga, itu sejarah di Mekah itu perempuan jadi kepala rumah tangga. Sejarah di Madinah, Nabi yang kepala rumah tangga. Nah, jadi kepemimpinan terhadap perempuan itu, hadis itu memang ada, tetapi itu konteksnya sangat-sangat kontekstual, tidak bisa berlaku secara general. Ya, jadi jangan pernah memojokkan perempuan karena bahasa agama. Jangan pernah mendiskreditkan perempuan karena dalil-dalil agama. Agama dan dalam hal ini dalam Islam itu paralel. Jadi laki perempuan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah takwa. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, apapun jenis kelaminnya, itu yang paling hebat. Nah, kita lihat dari segi genetik, perempuan itu justru lebih cepat bisa bertakwa daripada laki-laki. Kenapa? Perempuan itu kan punya kecerdasan emosional yang sangat kuat ya. Kenapa kok perempuan punya banyak kelebihan dari segi kecerdasan emosionalnya? Dia spiritual trainingnya kan. 9 bulan lamanya mengandung, itu kan spiritual training. Latihan menjadi penyabar ya kan. Kemudian melahirkan, tidak gampang orang melahirkan. Satu kakinya di dunia, satu di liang lahat itu. Belum lagi 2 tahun menyusui kan. Menyusui itu berapa kali? Coba bayangkan. 2, 3, 4 kali menyusui bayinya kan. Kurang tidur pasti. Kadang-kadang suaminya juga minta jatah. Jadi terganggu betul. Tapi perempuan nggak pernah minta honor. Aku begadang loh menyusui bayimu, anakmu. Enggak tuh, semua. Maka itu perempuan itu terbiasa menjadi penyabar, desain lover. Nah, orang yang berpotensi untuk bertakwa ialah orang yang sudah terlatih menjadi jiwa yang taat, salehah. Nah, perempuan itu, maka itu kata Ibnu Arabi, seorang sufi yang sangat-sangat terkenal, jika kalian ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, maka terlebih dahulu kalian harus jadi perempuan. Oh, apa harus ganti kelamin? Enggak lah. Jadi kualitas feminin itu perlu dalam rangka untuk mempercepat proses naik ke atas. Kalau energi feminin yang kita gunakan mendaki langit, itu melejit ke atas. Ringan kan? Tapi kalau energi maskulin yang dipakai mendaki langit, itu berat bawaannya. Bahkan ada hadis Nabi, tidak akan pernah mencium bau surga orang yang mengadopsi sifat-sifat kesombongan. Sombong itu maskulin kan, lembut kemuliaan itu feminin. Jadi kalau ingin, kata Ibnu Arabi, jika ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, lebih baik menjadi seorang feminin. Nah, bulan suci Ramadan ya, itu kan bulan feminin. 11 bulan kita menjadi maskulin, maka bulan ini harus menjadi bulan feminin pada, jadi feminisasi kejantanan itu pada bulan suci Ramadan. Ya. Feminisasi kejantanan. Nah, itu seperti apa sih penjabarannya begitu? Feminisasi kejantanan gini kan. Kita kan maskulin, mau makan, mau minum, ya, mau marah, mau nonton apapun boleh. Tapi begitu bulan Ramadan, kamu nggak boleh marah. Oh iya ya, batal puasa tuh nanti kalau kamu melakukan ini, jangan ngintip, jangan macam-macam. Jadi pengekangan terhadap nafsu itu kan feminisasi, ya kan? Sujud kita ada lebih banyak. Sujud itu kan feminin, ya. Jadi kelembutan itu adalah kualitas feminin. Nah, kenapa kita disuruh berpuasa? Menahan nafsu kan. Jadi kenapa kita nggak boleh berhubungan suami istri siang Ramadan? Itu kan menahan nafsu juga. Itu feminisasi. Ya. Kita diminta untuk mencontoh akhlaknya Allah. Huwa yat'im wa la yat'am. Allah itu tidak makan tapi memberi makan, ya kan? Kemudian walam takun lahu sahibah. Tuhan nggak punya pasangan. Ya, jadi kita juga bisa mencontoh Tuhan kok. Jadi nggak usahlah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Contoh Tuhan, tidak punya sahabat biologis, ya kan. Nah, karena itu para pemirsa, bulan suci Ramadan itu adalah
bulan untuk melakukan feminisasi kejantanan. Yang tadinya rakus, yang tadinya power struggle menjadi nurture. Apa namanya nurture itu? Nurture itu kelembutan, pengasuhan, ya kan? Nah itu. Berarti feminisasi kejantanan itu bukan berarti yang laki-laki jadi feminin gitu ya? Oh, jadi, enggak. bukan begitu. Maksudnya adalah lebih ke lebih lembut lagi, menahan hawa nafsunya, gitu. Lebih jadi sabar lagi, gitu ya. Oke. Lain feminis, lain feminin loh Mbak. Okay. Feminis itu maskulin, feminin itu feminin, kelembutannya gitu. Nah, ada juga yang selalu menjadi perdebatan nih di kalangan masyarakat, yakni soal poligami yang diperbolehkan dalam Islam, namun banyak juga sekarang kaum wanita yang merasa bahwa poligami itu merendahkan wanita. Kalau menurut Prof. Nas sendiri seperti apa sih soal poligami? Iya. Pertama kita melihat poligami itu jangan melihat konteks sekarang. Lihat pembolehan Quran kawin sampai 4. Itu dalam konteks pada waktu turunnya Quran. Ada orang kawinnya sampai 100, ada namanya Zailan sahabat Nabi itu 100 istrinya. Nah, pokoknya maksimum hanya 4. Belakangan itu persyaratannya ketat kan. Kan ada ayatnya surah An-Nisa ayat 4 itu kan. Ya, wa in khiftum alla tuqsitu falyatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Tapi di situ kan enggak ada titik di situ. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak sanggup untuk berlaku adil, cukup satu saja. Tapi syaratnya di situ kan al-adl. Dalam bahasa Arab itu, bahasa Arabnya adil itu lain al-qist, lain al-adl. Al-qist itu artinya keadilan secara kuantitatif. Istri pertama tipe 70, ya, tipe rumahnya tipe 70, istri keduanya tipe 70, mungkin istri ketiga semuanya tipe 70. Gajinya dibagi 4 misalnya kan. Itu adil secara kuantitatif, adil secara al-qist. Persyaratan Qur'annya bukan adil dalam arti al-qist, tapi adil dalam pengertian al-adl. Apa perbedaan al-qist dan al-adl? Bahasa Indonesianya sama itu. Kalau al-qist itu keadilan kuantitatif, tapi kalau al-adl keadilan kualitatif. Apakah bisa seorang laki-laki menyamakan cintanya kepada istri pertama, kedua, dan ketiga, 4? Ya kalau tanya laki-laki, sanggup nggak untuk membagi cintanya secara adil? Sanggup, ya kan? Tapi tanya yang menciptakan laki-laki siapa? Tuhan kan? Apa kata Tuhan dalam surah An-Nisa? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Nggak bakalan mungkin seorang laki-laki bisa berlaku adil terhadap para perempuan. Artinya apa itu? Artinya karena kalau laki-laki nggak mungkin berlaku adil, ya jangan poligami. Jadi pada asasnya perkawinan dalam Islam itu monogami, bukan poligami. Jadi poligami itu harus dianggap hanya pintu darurat yang sangat darurat. Ya, jadi nggak boleh sembarang alasan poligami lagi, poligami. Jangan nafsu yang menjadi ukuran, tapi keadilan di situ. Tuh, adil itu ternyata bukan pekerjaan yang mudah ya. Nah, sebenarnya tuh syarat poligami yang diizinkan dalam Islam itu seperti apa sih? Pertama, harus adil. Keadilan itu dilihat dari segi ukuran-ukuran standar keadilan itu sendiri kan. Mampu nggak kita memberikan biaya terhadap istri-istri? Jangan hanya modal nafsu belaka tapi nggak mampu memberi makan, menelantarkan anak-anak, ya kan? Ada ayatnya melarang kita untuk menelantarkan keturunan, ya kan? Apa ayatnya surah An-Nisa itu? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyafan. Hendaklah kalian itu khawatir terhadap generasi yang lemah yang Anda akan tinggalkan. Kita nggak boleh meninggalkan generasi lemah. Bagaimana nggak tercipta generasi lemah, stunting dan sebagainya, kurang gizi? Kalau kemampuannya hanya membiayai 1 istri dengan anak 1, 2, tiba-tiba ada 8 anaknya pada masing-masing 2. Itu menelantarkan keluarga, keturunan. Tidak boleh dalam Al-Quran itu. Makanya itu harus ada planning. Maka itu family planning, keluarga berencana itu sangat tepat dalam Islam itu kan. Ya jangan memaksakan diri karena dorongan nafsu, kawin lagi, di mana ada pulau di situ ada istrinya. Nah, itu nggak boleh. Harus ada izin. Kalau Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
seseorang yang akan melakukan poligami harus ada izin dari istri pertamanya. Yang kedua, kalau dia pejabat harus minta izin kepada atasan langsungnya. Aku mau poligami, boleh nggak Pak? Nah, kemudian yang ketiga, harus sanggup memberi biaya terhadap istri dan anak-anaknya yang diukur oleh ukuran-ukuran objektif. Yang keempat ya, seorang laki-laki yang akan berpoligami itu betul-betul harus membagi keadilan kualitatifnya juga itu. Apa itu mungkin? Itu agak hampir mustahil ya. Coba, ada gak seorang istri normal mau memberikan ini, saya izinkan suamiku kawin lagi. Mbak, seandainya ada keluarga, ada suaminya, mau nggak memberikan izin suaminya untuk kawin lagi? Saya sudah pasti tidak. Suaranya. Saya sudah pasti tidak seperti itu. Iya. Tapi sekarang ini banyak juga wanita yang akhirnya mengizinkan karena dianggapnya itu ibadah kepada suami. Nah itu menurut Prof bagaimana? Jadi jangan karena emosi keagamaan kita mengizinkan suami itu untuk kawin lagi. Yang kriterianya itu bukan subjektivitas tapi objektivitas. Mampu nggak kita memberikan makan terhadap anak-anak yang lahir dari banyak rahim, sementara kemampuan kita cuma sekian. Nah kalau nanti melahirkan anak-anak di stunting karena tidak bisa memberikan susu, tidak bisa membawa vaksin, memberikan vaksin, kenapa enggak ada uangnya? Ya itu susah itu. Makanya itu jangan melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Hanya karena nafsu mereka kawin lagi. Enggak ada yang beri makan. Akhirnya generasi pengemis. Di pinggir jalan ada tuh, kemana? Enggak sanggup dibayar orang tuanya. Ya, poligami. Jadi poligami lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Wajar dong kalau ada kaidah yang mengatakan, ya udah dari kaidah itu nggak usah poligami. Poligami itu harus dianggap sebagai pintu darurat. Iya, jangan dianggap pintu normal. Oke. Berarti poligami itu tidak dilarang sebenarnya, tapi lebih banyak mudaratnya. Dan itu hanya boleh dilakukan jika dalam situasi yang darurat. Begitu ya Prof ya tuh, jangan karena nafsu aja nih pemirsa. Nah buat ibu-ibunya juga lebih dipikirkan lagi kalau misalnya suaminya mau poligami, nanti anaknya kira-kira bisa ternafkahi dengan baik atau tidak. Oke, sekian dulu kita bahas poligaminya. Ini pasti nanti di kolom komentar rame nih soal poligami. Tapi sekarang saya mau membahas sebentar lagi kan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana sih umat Islam seharusnya menyambut bulan suci Ramadan? Iya, pertama memang kita harus mempersiapkan diri menjemput Ramadan itu sejak bulan Rajab dan Sya'ban. Bentangkanlah karpet merah menjemput Ramadan mulai dari Rajab, Sya'ban. Terlambat kita menjemput Ramadan kalau besok Ramadan baru kita jemput. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Kalau ingin ideal, jemputlah Ramadan bulan Sya'ban, kan, Rajab, kan ada doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya kan? Jadi itu satu. Yang kedua, kita juga harus membersihkan niat kita. Minta maaf kepada kedua orang tua, mungkin kita pernah berdosa atau durhaka. Minta maaf kepada suami, istri, atau siapapun yang ditempati bersalah. Tidak sumbing mulut ini kalau seorang pimpinan minta maaf kepada bawahannya. Atau sebaliknya bawahan minta maaf kepada atasannya. Gak ada yang salah kalau kita minta maaf. Jadi sebelum Ramadan membakar habis dosa-dosa kita, Ramadan artinya membakar hangus loh. Kenapa disebut Ramadan? Karena membakar hangus dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau setelah kita taubatkan dalam bentuk berpuasa dan dalam bentuk amalia Ramadan. Yang ketiga yang harus kita lakukan ya memang kita harus bayar utang yang belum pernah diselesaikan ya. Kembalikan handphone orang yang diambil tanpa sepengetahuannya. Minta maaf Pak, saya pernah memviral, memforward yang negatifnya Bapak, mohon maaf ya. Itu kalau memang itu bisa lakukan, itu bisa kita dapat Ramadan yang istimewa itu. Ya. Kemudian selanjutnya Ramadan itu kita lakukan dengan tata caranya. Kita berniat pada setiap malam, itu menurut Imam Syafi'i. Ya, kalau menurut Abu Hanifah, sekali kita berniat di awalnya untuk 1 bulan akan datang. Kalau saya itu pakai dua-duanya. Pakai niat Abu Hanifah, saya berniat untuk sebulan penuh
Ramadan ini karena Engkau ya Allah. Atau bahasa berniat versi Imam Syafi'i, ya, nawaitu shauma ghadin ana pada syahr Ramadan hati sana lillahi ta'ala, saya berniat berpuasa Ramadan besok karena Allah. Niat itu harus bermalam kan, tidak boleh nanti sahur baru berniat, sesudah tarawih baru berniat. Maka itu para pemirsa sebaiknya double niatnya, supaya nanti kalau lupa nanti malam ketiga atau malam ketujuh kita lupa, itu sudah tercover oleh niat generiknya yang disampaikan pertama tadi, ya kan. Boleh dirapel ya Prof ya? Iya, satu kali berniat untuk satu bulan penuh, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Hasan. Kalau Imam Syafi'i yang banyak dianut Indonesia, setiap malam harus berniat, ya kan. Persoalannya kan kita sering lupa kan. Sering lupa kan. Kadang-kadang siang baru. Nah kan gimana tuh? Tapi niat itu memang harus diucapkan doanya ya, nggak boleh kayak niat di dalam hati mau puasa besok gitu. Enggak, dalam hati juga boleh. Niat itu kan sebetulnya pekerjaan hati. Mulut itu cuma melantungkan apa dalam kata hati itu ya. Ya, dalam hati juga boleh. Jadi nawaitu shauma ghadin ana pada syahr Ramadan fi hadis sana lillahi ta'ala, dalam hati. Udah selesai. Tuhan Maha tahu kan? Tanpa teriak-teriak juga Tuhan udah tahu kok. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangankan Allah, malaikat pun juga tahu isi hati kita kan, apalagi Tuhan kan. Oke, nah tuh diingetin lagi tuh sama Prof Nas, jangan lupa untuk niatnya itu harus bermalam. Jangan kelupaan lagi gitu ya. Nah, Prof melihat masyarakat kita nih yang masih terbagi-bagi, terpolarisasi. Apakah momen Ramadan ini dapat dijadikan momen pemersatu untuk masyarakat? Benar. Ramadan itu memang momen persatuan ya. Kita buka puasa bareng, ya. Mungkin kita juga melakukan sesuatu yang sama. Ada buka berjamaah, kemudian juga kita salat tarawih bareng. Kemudian kita juga melakukan pengajian bareng dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini, memberikan buka puasa bareng. Ya, belum lagi Idul Fitri ada halal bihalalnya kan. Udahlah, kita salam-salaman semuanya. Kalau kita salam-salaman satu sama lain, akhirnya orang tetangga kita yang setahun nggak pernah ngobrol itu, nggak pernah saling sapa. Oke, maaf, udah cair lagi kan. Jadi Ramadan itu prosesnya ice breaking untuk mencairkan sesuatu yang tadinya beku, ya kan. Kalau Prof melihatnya gimana nih, banyak juga yang bukan hanya beda agama, Islam seperti kurang akur gitu dengan agama lain, atau bahkan agama Islam dengan agama Islam sendiri juga kadang suka bentrok gitu. Nah, kalau Prof melihatnya bagaimana nih seharusnya di bulan Ramadan ini? Di bulan Ramadan itu harusnya menjadi bahan evaluasi, ya kan. Nah, kita di Indonesia itu luar biasa ya. Wisata Ramadan itu sangat indah itu. Rekreasi Ramadan yang paling bagus itu adalah Indonesia, ya kan. Rekreasi Ramadan. Kenapa rekreasi Ramadan itu sangat penting? Dari negara yang paling enak, paling nikmat untuk melakukan rekreasi itu, wisata religi itu adalah Indonesia kan. Mau ikut dengan yang 23 rakaat ada, mau yang 8 rakaat ada. Dan itu juga luar biasa. Orang-orang non-muslim itu juga toleransinya sangat tinggi, nggak merokok di dekatnya orang yang saudaranya sedang berpuasa kan. Makan pun juga sembunyi-sembunyi makannya. Ya, jadi saya kira sulit menemukan suatu negara yang seperti Indonesia. Keakuran antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain. Ya. Orang lain Natalan, yang jagain anak-anak Ansor supaya terorisnya nggak ganggu kan. Mana ada negara lain seperti itu. Ya, demikian pula sebaliknya. Ramadan yang jagain teman-teman di minoritas muslim seperti di bagian timur sana. Itu yang jagain adalah teman-teman kita dari pemuda Kristen. Ya, MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran. Panitianya adalah non-muslim, ada Kristen, ada Hindu, ada Katoliknya. Padahal yang diperlombakan Al-Quran, demikian pula sebaliknya. Kitab suci yang diperlombakan, Islamnya juga masuk panitia di situ. Enak itu kan. Maka itu ini harus diteruskan dan harus dipelihara, jangan sampai ini hilang. Merawat toleransi itu sangat penting di Indonesia. Nah, kalau Prof Nas memandang toleransi umat beragama itu seperti apa sih Prof? Dan juga
Kalau yang sering diperdebatkan juga nih menjelang Ramadan, menjelang hari Natal, itu soal mengucapkan selamat Lebaran, selamat Natal. Nah itu boleh atau tidak? Bagi saya ya, toleransi itu kesediaan kita untuk menerima orang yang berbeda dengan kita itu sudah toleransi. Tapi kalau kita tidak sudi menerima orang yang berbeda dengan kita itu bukan toleransi. Ya kan? Jadi kalau saya mohon maaf ya, saya mengucapkan selamat Natal kepada sahabat-sahabat saya yang beragama lain. Karena saya yakin pada diri saya sendiri tidak akan pernah saya salah niat. Tidak ada sedikit pun pengakuan saya terhadap seperti yang diyakini oleh saudara kami yang Kristen kan. Justru kami memberikan ucapan Natal terhadap mereka. Apa artinya Natal? Ucapan selamat lahir kan. Nah Tuhan saya kan lam yalid wa lam yulad. Tuhan saya sebagai seorang muslim tidak lahir dan tidak melahirkan. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Nah begitu saya mengucapkan selamat lahir, berarti itu kan artinya apa? Pengingkaran bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan, karena Tuhan kami tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Nah justru kalau kita tidak mengucapkan Natal itu mungkin ada pertanyaan, loh kok kenapa? Ya hemat saya lebih aman kalau kita mengucapkan selamat Natal, karena kita memberikan legitimasi bahwa itu dilahirkan. Ya. Karena kalau saya kan Tuhannya tidak dilahirkan dan tidak juga melahirkan. Nah begitu saya mendeklar selamat Natal, berarti saya mengingkari bahwa dia itu sosok yang tidak terlahirkan. Kalau tidak terlahirkan berarti jangan-jangan Tuhan. Nah kalau saya mengucapkan Natal selamat atas kelahiran Tuhannya ya, Yesus, berarti saya mengakui bahwa dia itu dilahirkan. Itu pasti bukan Tuhan saya, karena Tuhan saya nggak dilahirkan. Nah, tapi teman-teman juga senang kan, karena ucapan selamat Hari Idul Fitri juga ke kita kan. Bagi saya niat di sini menentukan. Nggak ada kok sedikit pun kita akan rusak akidahnya karena mengucapkan Natal. Innamal a'malu binniyati kan. Kecuali kalau ragu-ragu memang ya kan juga tidak dipaksa. Teman-teman kita yang dari Kristen juga tidak menuntut kita untuk mengucapkan selamat kok. Diam-diam aja, tapi kita toleransinya bagus. Tidak mesti harus mengucapkan selamat Natal. Boleh jadi di mulutnya itu ada selamat Natal, tapi malah justru tidak toleran. Boleh jadi yang tidak terucap selamat Natal, tapi dia lebih memberikan respek terhadap saudara kita itu sendiri. Bagi saya adalah serahkan kepada manusia merdeka kok. Tuh, berarti alangkah indahnya apabila ada toleransi antar umat beragama, saling mengucapkan tidak masalah asal semuanya tergantung dengan keyakinan masing-masing di dalam hati ya Prof ya. Nah Prof, ngomong-ngomongin soal bulan Ramadan itu bulan pengampunan, penghapusan dosa, terus juga tadi kejantanan yang di feminisasi. Takut salah nih ngomongin feminis atau feminisasi. Nah, banyak juga yang pas lagi bulan Ramadan nih, Prof, teman-teman aku gitu ya. Pas lagi bulan Ramadan itu jadi alim gitu, patuh, makan puasa, menahan hawa nafsu segala macam. Tapi begitu bulan Ramadannya selesai, kembali lagi nih Prof ke kebiasaan-kebiasaan seperti biasanya gitu. Nah, banyak yang masih menganggap kalau bulan Ramadan itu hanya sekedar kewajiban aja. Iya, itu yang perlu kita lakukan pendalaman ya. Kan ada dua orang, ada ahli ibadah, ada ahlu ta'ah. Ahlu ta'ah itu melakukan ibadah itu dengan terpaksa. Kalau ahli ibadah melakukan ibadah itu karena cinta. Misalnya kalau saya tanya, why do you pray? Kenapa sholat? Because we have to pray. Karena wajib ya. Tapi kalau saya tanya, why do you pray? Kenapa sholat? Because I love to pray. Aku cinta sholat. Itu ahli ibadah. Why do you fasting? Kenapa Anda puasa? We have to fasting karena we are a Muslim. Tapi kalau jawabannya, because I love to pray, I love to fasting. Aku mencintai puasa. Itu ahli ibadah.
Jadi ibadah yang dilakukan dengan terpaksa jadi beban, itu ahlu ta'ah. Tapi kalau kita melakukan ibadah dengan cinta, aku sudah lama menunggu engkau wahai bulan puasa, maka aku akan berpuasa, aku akan memanjakan engkau, ya. Itu ahlul ibadah. Tapi nggak apa-apa juga nggak sih Prof kalau pertamanya itu mungkin ibadah karena terpaksa, lalu kemudian nanti karena terbiasa gitu. Ala biasa karena biasa kan. Anak tangganya kan proses begitu. Untuk sampai ke puncak kan harus ada anak tangga kan. Nggak boleh loncat ke atas. Berarti Dan apa ya Prof ya? boleh. Ya, Tuhan Maha tahu kok. Kita itu sedang belajar. Tuhan itu juga sudah paham bahwa hambanya itu kita itu lemah. Oke. Prof, aku juga pengen nanya nih. Kadang-kadang itu kalau misalnya di bulan puasa kan kita harus sahur. Tapi terkadang juga mungkin karena kesibukan di hari sebelumnya, padat jadwalnya, sampai-sampai akhirnya bangunnya kesiangan pas lagi azan. Nah itu boleh nggak sih Prof, kita makan sahur pada saat azan berkumandang? Itu puasa kan, itu starting point-nya itu pada saat imsak. Imsak itu kan sampai batas azan itu. Kalau sudah azan itu sarapan pagi. Bukan puasa. Pengalaman ya. Ini tadi titipan pertanyaannya. Gitu. Nggak mau ngaku ya. Titipan dari campers kita ini kebetulan. Ya, boleh lah kalau misalnya azannya Makassar. Kalau kita Jakarta kan, weh masih bisa makan nggak? Itu azan. Azannya di mana dulu? Oh, azannya di Makassar. Makassar kan tuh 1 jam lebih awal kan. Jangan salah, jangan ditipu Tuhan. Oh, anggaplah ini azannya Makassar. Enggak loh, padahal azannya Istiqlal Jakarta kan. Niatkan azannya Makassar, makan aja terus puasanya. Nah, hemat saya janganlah. Kalau sudah azan ya berhenti. Percuma. Kalau udah azan nggak boleh. Nah, kalau pas imsak? Imsak pokoknya ya daruratnya itu sebelum azan lah. Begitu azan udah stop semuanya. At least kalau kesiangan pas imsak lah ya, kesiangannya jangan kesiangan banget pas azan subuh masa masih ngunyah. Nggak boleh ya Prof? Iya, benar. Nah ngomong-ngomong soal toleransi dan juga soal makanan. Pada saat bulan puasa itu boleh nggak sih Prof sebenarnya buka dagangan atau buka restoran? Karena kita sering lihat nih kalau misalnya siang hari saat bulan Ramadan itu sering ada sidak warteg, sidak restoran-restoran yang masih buka. Sebenarnya hukumnya bagaimana sih Prof? Kalau memberi makan orang non-muslim dan kelaparan terancam bisa bermasalah tanpa makan, enggak apa-apa. Yang penting yang dikasih makan itu bukan orang yang berpuasa, buka puasa aja, saya gratisin loh. Enggak boleh. Jadi boleh buka restoran yang makan adalah non-muslim. Itu kan kerjaan kita. Tapi memberi makan orang yang muslim, ya usahakan hindari. Kecuali kalau dia musafir. Muslim loh, iya. Dari mana? Dari Pakistan. Nggak puasa, aku musafir, ya boleh itu. Ya, kan kalau kita musafir boleh puasa diganti di hari lain, ya kan. Berarti diperbolehkan ya berjualan makanan saat siang hari? Boleh, nggak ada masalah. Yang kita kasih makan di situ ada anak kecil yang belum wajib puasa, ada kakek nenek yang sudah tidak bisa wajib puasa lagi karena sudah uzur, ya kan. Ada orang musafir ya dari luar negeri, ya itu perlu makan. Kemudian juga ya, ada karena resep dokternya ini harus diminum sekian kali karena kalau enggak itu nanti menimbulkan kemaslahatan, itu sakit juga kan. Itu boleh. Terjawab pertanyaannya netizen ya Prof ya. Kemudian ada juga nih netizen yang bertanya-tanya nih Prof. Mana yang lebih utama? Puasa Syawal atau membayar hutang puasa? Membayar hutang puasa itu 1 tahun waktunya. Syawal itu cuma sedikit waktunya. Jangan niatkan ganda, sekaligus Syawal, sekaligus bayar utang. Itu mau cari untung di mata Allah tahu loh. Ya ampun, seperti tersindir saya mendengarnya Prof. Kadang-kadang pengen dapat puasanya tuh triple, double. Wah, triple lagi kan? Ya boleh ya. Masya Allah. Oke.
Nah, tadi saya sempat jalan-jalan nih sebelum kita melakukan wawancara, ngobrol sama Prof. Saya sempat keliling di sekitar Masjid Istiqlal. Kebetulan sudah 2 tahun belakangan ini tuh. Cantik kan? Wah, cantik banget, Prof. 2 tahun belakangan kan saya nggak datang ke sini karena pandemi, karena COVID-19. Ternyata pas begitu kembali hari ini, kok cantik banget, sangat berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Ini perbedaan signifikannya apa saja sih, Prof? Pertama, Anda tidak melihat mobil diparkir di atas kan? Karena di bawah itu 2 lantai basementnya bisa nampung 800 mobil. Nggak ada motor di parkir mana-mana. Ya. Kemudian Anda juga tidak melihat pedagang kaki lima memacetkan jalan, kayak pasar tumpah. Sekarang kita sudah bikin kulinernya tersusun rapi, sangat bersih di pelataran situ. Kemudian karpetnya, karpet wall di atas ya, dari Turki. Kemudian tempat wudhunya di mana-mana. Lampunya pun diganti total, lebih terang, bisa ngaji dengan Quran kecil, dulu enggak. Sound systemnya susah nangkap apa kata khutbahnya, penceramahnya. Sekarang sudah sangat bening. Kemudian juga dulu di bawah ini basement ini kumuh banget. Sekarang ini sudah marmer. Ya. Dulu taman-tamannya hampir nyaris nggak ada. Sekarang kita penuhi dengan tanaman. Kemudian CCTV, ini ada 140 CCTV. Jadi jangan coba-coba nyopet di Istiqlal, itu pasti ketahuan. Karena kita punya biometriknya itu ya. Jadi misalnya ada handphone yang dia ambil, komputer bisa mendeteksi orang itu sembunyi di mana. Kecuali kalau lompat pagar. Kami sudah punya sistem penangkapan ya. Satpam yang jaga di pintu keluar itu, begitu ada kode, ini ada orang bajunya seperti ini orangnya ini, udah langsung ditangkap, masuk ke polisi, jangan dihakimi. Berarti udah nggak akan ada lagi misteri sendal hilang. Insya Allah nggak ada. Kalau ada pasti akan ketahuan. Yang penting tas saya hilang misalnya, begitu ada lapor, cek di mana detik berapa, oh ini dia pakai baju merah, ya. Mukanya pun juga, rambutnya bisa dideteksi, oh itu orang yang berambut pirang itu seperti itu, adanya di sudut sana sekian derajat, CCTV bisa menemukan itu. Keren banget, alhamdulillah ya Prof ya. Berarti tujuannya nih apa nih, tujuan dan juga harapan setelah di modernisasi dan direvitalisasi Masjid Istiqlal ini? Ya, yang paling penting juga satu poin saya tambahkan, kita punya terowongan ke katedral. Itu terowongan toleransi, terowongan silaturahim. Pak Presiden sendiri ngasih nama kan, terowongan silaturahim. Jadi kita join parking dulu, teman-teman kita tetangga ya, katedral itu susah dapat parkir. Karena kan katedral dibangun sebelum merdeka. Orang masih naik kuda, naik sepeda pada waktu itu. Mungkin nggak bayangkan itu nanti akan ada parkir mobil. Jadi tempat parkir kuda, tempat parkir sepeda, tiba-tiba Indonesia sudah kayak gini kan. Jadi mereka tidak punya tempat parkir, kita punya tempat parkir di bawah. Jadi di depan katedral itu basement ada terowongan yang menghubungkan. Jadi taruh di mobilnya di Istiqlal, lewat terowongan masuk pas langsung di pintu masuknya katedral. Wow. Jadi tidak ada di dunia ini terowongan silaturahim seperti ini. Itu jualan kita, ikon yang sangat indah sekarang ini. Ini model toleransi. Walaupun kita mayoritas Muslim mutlak seperti Islam di Indonesia ini, tetapi kita tidak pernah menganggap katedral itu sebagai apa gitu ya. Saya sendiri juga tidak pernah mengucap, oh itu kami berseberangan dengan katedral. Oh katedral di seberang saya. Kami berhadapan-hadapan di katedral, itu konotasinya negatif. Saya selalu pakai, itu tetangga kami kan. Kalau berhadapan-hadapan kan dua hal yang berbeda. Kalau di seberang berarti kita berseberangan psikologisnya kan. Kalau itu tetangga kami, enak kan? Iya kan? Lebih indah terdengarnya. Rukun tetangga. Rukun tetangga, itu yang kita harapkan. Indonesia menjadi utuh, jadi Islam itu jangan dicurigai melulu. Islam itu ya, lihat Istiqlal itu. Jangan hanya karena
setetes nila merusak susu sebelanga itu kan, mau mengeneralisasi bahwa Islam itu teroris. No, Islam itu hanya sekelompok kecil yang memperatasnamakan Islam melakukan macam-macam, padahal itu tidak benar. Nah, jangan ada Islamofobi. Ya, terowongan ini luar biasa ya, karena bisa menembus dari Masjid Istiqlal ke katedral. Ya, jadi mungkin tidak terlalu panjang, tetapi ikonnya itu. Nah, sekarang ini sedang kita rancang ornamen apa yang bisa mencerminkan adanya simbol-simbol toleransi dalam terowongan itu, sehingga terowongan itu bukan hanya lubang yang menghubungkan dua rumah ibadah, tapi itu ada ilmu di situ, ada informasi yang sangat penting di situ. Maka itu ada diorama, ada TV besar, kita klik mau minta apa tentang Istiqlal, ada penjelasannya, mau minta apa tentang katedral juga ada penjelasannya. Jadi itu seperti apa ya, pusat informasi lah. Jadi enak, tidak rugi kita masuk melalui terowongan Istiqlal. Nah, itu sedikit tentang Istiqlal. Hal lain yang perlu juga kita perkenalkan di Istiqlal ini adalah ada namanya i-Istiqlal. Jadi semua mau apapun bisa diklik dalam handphone kita kan. Itu i-Istiqlal. Apapun tentang Istiqlal, websitenya, Instagramnya, TikToknya dan seterusnya, ada semuanya di Istiqlal. Nah, mau arah kiblat di mana, itu i-Istiqlal. Mau cari hadis, i-Istiqlal. Mau cari ayat, i-Istiqlal. Pokoknya semua di Istiqlal itu ada, tinggal pencet tombolnya. Ya. Di sini pun juga ada kliniknya. Jadi kalau ada yang sakit tiba-tiba lengkap dengan ambulansnya, ada 2 baru-baru semua. Kemudian ada pemadam kebakarannya, misalnya ada yang kejepit tangga, ada yang kecebur di sungai, ada digigit ular. Itu semua hal-hal yang bisa terjadi itu kita proaktif untuk mengantisipasi. Ya, di samping itu juga ada security-nya. Kalau ada maling atau apa, jangan sampai menghabisi nyawa orang hanya karena mencuri sandal. Ya, kasihan tuh. Jadi kita kerjasama dengan polsek sekitar. Kemudian juga ada air minum gratis, jadi kayak Mekah, Madinah itu kan. Dan itu lebih bersih daripada air mineral yang dijual. Itu penelitian Dinas Kesehatan DKI. Itu bantuan dari BPPT. Ya, kemudian ada pabrik sampah. Sampah itu nggak ada yang terbuang. Air wudhu yang dipakai berwudhu itu diolah kembali, kemudian dipakai untuk nyiram tanaman, ya diolah untuk mencuci kotor-kotor itu ya. Jadi tidak ada yang terbuang. Sampah pun juga kita tidak berseliweran kemana-mana, diolah menjadi sesuatu yang produktif. Itu pabrik sampahnya di sebelah. Dan dalam waktu dekat ini kita kerjasama dengan beberapa kementerian. Pak Sandi, ya, kita kerjasama untuk bagaimana menjadikan Istiqlal ini sebagai pusat wisata religi. Kemudian juga Menteri Perdagangan kita di sini juga bagaimana mengolah jaminan produk halal, ya sosialisasikan ke luar negeri. Jadi ini pusat informasi produk halal. Sama juga Kementerian Perindustrian, industri apa yang bisa kita produktivitaskan untuk umat ini kan. Kemudian juga Menteri Koperasi, kita mengajari masjid-masjid tempat-tempat lain itu bagaimana menghidupkan sebuah koperasi yang ideal. Kemudian juga Kementerian BUMN, kita menggarap masjid-masjid mereka ya, supaya manajemen masjidnya di BUMN itu juga bekerja sama dengan Istiqlal. Lalu di sini sebentar lagi kita akan lakukan apa yang disebut dengan Festival Istiqlal yang ke-3 ya. Itu nanti International Festival for Religious Activity nanti itu seluruh dunia. Bukan saja agama Islam, tapi kita juga undangan kehormatan kita kepada agama lain, seni religinya ditampilkan di sini. Jadi ada semacam International Festival for Mystical Music, musik mystical, itu mistik ya, musik religi itu ditampilkan di dalam arena festival nanti itu. Di sini ada IGF, Istiqlal Global Fund itu ya. Jadi pameran-pameran, ada artis. Jadi Istiqlal ini kalau dulu itu kan 20% orang anak muda, 80% orang tua pensiunan. Dibalik sekarang.
60% milenial, 40% orang tua. Caranya seperti apa? Inilah seninya. Bagaimana menghadirkan kaum muda di sini ini. Ada fasilitas bandnya, ada fasilitas kulinernya, ada fasilitas mainan segala macam yang produktif untuk juga menjadi pelayanan pembelajaran kan. Ada pendidikan kader ulama satu-satunya di dunia di sini untuk setara S2 dan S3. Pendidikan kader ulama dan seterusnya. Banyak. Pokoknya New Istiqlal ini 42 programnya diresmikan oleh Wakil Presiden. Aduh, aku dari tadi mendengarnya sangat menarik sekali, udah mulai komplit, lengkap semua fasilitasnya. Jadi orang-orang tuh datang ke Istiqlal sekarang bukan hanya untuk ibadah saja, tapi juga bisa untuk dijadikan tempat wisata, mencari informasi yang banyak tentang agama Islam. Terus juga entertainmentnya juga ada, lengkap banget semuanya. Ya, jadi mungkin nanti pada saat bulan Ramadan bisa nih dijadikan destinasi ngabuburit. Boleh. Ya, Memang sahabat liputan.com. pusat kuliner terbesar di DKI Jakarta nanti di sini ada sekitar 2,5 hektar. Menghadap ke sungai, menghadap ke masjid. Jadi sambil nunggu waktu maghrib, azan atau sudah sholat isya, ya lihat pemandangan Jakarta, lampu-lampu malamnya Istiqlal sangat cantik. Indah banget, nggak sabar nih aku. Kayaknya abis ini mau langsung wisata nih, Prof. Iya, monggo silakan. Boleh ya, Prof ya? Oke, satu lagi di Prof yang ini sering aku rasakan saat main ke Istiqlal, yaitu permasalahan penitipan sandal. Yang dulu, pada zaman dulu saya kesini itu masih berantakan sekali penitipan sandal. Nah, kalau sekarang gimana nih, Prof, soal sandal? Ya, dulu penitipan sandal dibuat tangga. Itu pun rebutan gitu kan. Nah, sekarang Anda lihat areal bersih Istiqlal begitu masuk pagar. Itu tempat penitipan sandal di mana-mana, termasuk tas. Dijaga oleh security yang sangat canggih ya, karena itu pakai IT juga. Nah, habis itu udah. Anda tidak akan pernah pakai apalagi, oh sandal saya mana? Di sekeliling masjid ini penuh dengan penitipan sandal. Ada yang belum selesai tapi pada umumnya sudah selesai. Itu sangat cantik lagi kan gambarnya. Pokoknya itu tidak cocok untuk apa ya? Itu cocoknya untuk sepatu mahal ya kan. Mewah banget itu tempat penitipan sandalnya itu. Coba nanti kita tengok bareng-bareng nih. Boleh. Aduh, nyaman banget, nyaman, lengkap semuanya. Kayaknya udah nggak ada alasan lagi untuk nggak datang ke Masjid Istiqlal. Nah, Prof, kalau yang kita tahu selama bulan Ramadan biasanya Masjid Istiqlal itu rutin berbagi sajian buka puasa. Tapi sudah 2 tahun terakhir ini karena COVID-19 kegiatan itu kan diminimkan ya. Diminimkan. Nah, kalau untuk tahun ini seperti apa? Tahun ini insya Allah kita menunggu keputusan pemerintah karena ini kan masjid negara juga ya. Tapi sampai persiapan kami sudah oke ya. Siap untuk melakukan buka puasa berjamaah, siap juga untuk menerima kebijakan lain dari pemerintah. Apakah itu pemerintah kota dalam ini DKI atau pemerintah pusat tentang COVID ini kan. Kita kan nggak tahu memprediksi COVID ini. Mungkin sekarang menurun, tapi besok tiba-tiba ada letupan yang kita nggak ingin seperti itu ya. Tapi insya Allah sesuai dengan harapan Presiden, masjid ini nanti akan menjadi sudah landai lah. Kita sudah bisa melakukan kegiatan ubudiyah. Iya, semoga kita doakan landai terus ya tingkat positivity rate supaya bisa kembali berkegiatan seperti dahulu kala. Ada buka puasa bersama lagi di Masjid Istiqlal, sahur bersama, terus juga ada itikaf bersama juga. Kayaknya itu yang sangat dirindukan oleh masyarakat. Prof, ngomong-ngomong COVID-19, berarti Prof udah berapa lama nih nggak pulang kampung ke Bone? Saya selalu kok, kan saya punya pondok pesantren di situ. Aktivitas saya boleh dikata nggak ada perubahan ke luar negeri, ke kampung, ke provinsi-provinsi. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah belum pernah disentuh. Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah, berkat doanya. Banyak yang doain. Berarti Prof kegiatannya nggak ada yang terganggu ya? Insya Allah enggak. Yang ceramah pun juga pakai Zooming, beri kuliah pun juga pakai Zooming. Ya.
Yang penting protokol kesehatannya aja. Ya, itu saya kok sangat yakin kalau kita mengindahkan protokol maka itu akan selamat kita insya Allah. Insya Allah selamat. Oke, perbincangan kita yang tadi soal pulang kampung sekaligus juga mengakhiri bincang liputan6.com hari ini bersama Prof. Nasaruddin Umar. Terima kasih banyak Prof di antara kesibukannya sudah menyempatkan ngobrol sama saya dan juga sama sahabat liputan6.com. Terima kasih banyak. Oke, makasih. Alhamdulillah. Terima kasih para pemirsa ya. Ya, sampai jumpa di bincang liputan6.com berikutnya bersama saya Viva Herunisa dan bersama narasumber kita berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.